Selamat pagi teman-teman. Ini kita masuk ke video panduan admin ya, admin aplikasi MyKinerja bagian kedua ya. Jadi tadi saya sudah ceritakan bahwa di menu admin Anda bisa klik menu pegawai ini ya. Anda bisa impor. Nah, ini teman-teman, kalau Anda sudah impornya berhasil akan muncul seperti ini ya. Jadi misalnya kita sesuaikan dengan nama departemennya ya. Jadi seperti ini teman-teman. Ya, jadi sekali lagi supaya Anda berhasil ekspor, tadi ya saya wanti-wanti ketika Anda ngisi data Excel-nya ini harus tepat ya, terutama nama departemennya ya, jangan sampai keliru dengan yang sudah ada di aplikasi. Kalau keliru, kalau tidak sama nanti Anda tidak gagal, upload Anda akan gagal. Ya. Jadi nama departemennya itu harus sesuai dengan nama departemen yang ada di sini. Ya, Anda kan harus memasukkan ini dulu. Ini harus jadi acuan. Di Excel harus sama persis dengan nama departemen di sini, jumlahnya dan juga penamaannya. Oke? Kalau Anda sudah berhasil upload Excel-nya, nanti nama-namanya akan muncul seperti ini. Ya. Oke. Anda nantinya sebagai admin bisa mengubah data pegawai ya, misalnya perubahan nama jabatan atau pindah bagian ini di aksi, ini ada di aksi, diklik, Anda bisa ubah di sini. Ya. Nah, untuk kolom pimpinan, Anda bisa tetapkan satu pegawai sebagai pimpinan. Pimpinan di sini adalah owner atau CEO perusahaan. Kalau misalnya nama CEO-nya belum ada dalam daftar pegawai, saran saya Anda bisa assign sementara admin aplikasi ini dengan role pimpinan ya. Jadi misalnya adminnya adalah Anda sendiri. Ya Anda klik ya menu admin nama Anda sebagai pimpinan. Ya. Tapi kalau Anda sudah punya CEO, ya Anda bisa klik CEO. Ya contohnya ini. Contohnya nama pegawainya ini kebetulan Pak Rizal Jayadi ini CEO-nya. Ya. Ini bisa Anda klik di sini. Ya. Nah, di sini harus diklik. Ya. Oke. Kalau misalnya CEO-nya tidak ada, CEO-nya belum ada, saran saya Anda bisa klik nama Anda sendiri sebagai CEO lah, ya sementara gitu ya. Kenapa ini penting? Karena nanti ketika menyusun KPI harus ada hierarki. Nah, hierarki tertinggi kan CEO. Jadi harus wajib ada satu nama yang di-assign sebagai pimpinan, ya, sebagai CEO. Entah CEO-nya juga, ini Pak Rizal Jayadi adalah CEO di perusahaan. Kami contohnya Pak CEO-nya namanya Pak Rizal. Tapi kalau di tempat Anda belum ada nama pegawainya, Anda belum tahu, Anda sementara bisa assign, misalnya yang jadi pimpinan adalah Maman Sunjaya ya, atau katakanlah yang jadi admin KPI ini siapa? Misalnya adminnya Anda, ya Anda sendiri, Anda bisa menjadikan Anda sebagai pimpinan di sini, ya. Itu penting, ya harus ada satu pimpinan ini. Kenapa? Saya jelaskan di berikutnya ya, harus Anda di-assign dulu satu orang sebagai pimpinan. Ya. Sekali lagi, kalau pimpinannya belum ada dalam daftar pegawai, maka Anda bisa assign admin dengan role pimpinan. Adminnya siapa ya? Anda sendiri kan? Anda bisa klik menu aksi pada data nama Anda sendiri, kemudian Anda klik pimpinan. Kenapa ini muncul? Langkah ini dalam tampilan layar, Anda klik menu atau tombol hijau untuk mengesain nama dirut perusahaan atau nama admin sebagai pimpinan. Lihat gambar ya. Langkah ini wajib dilakukan agar nanti Anda bisa mengatur menu hierarki pada langkah berikutnya nanti. Tanpa langkah ini, maka pengaturan menu hierarki pada step berikutnya tidak akan bisa dilakukan. Ya, jadi harus ada satu nama yang di-assign jadi pimpinan. Entah CEO-nya atau misalnya adminnya sendiri. Ya.
Nah ini periode pengisian ya, ini gampang diklik aja, kemudian Anda isi, tambah, biasanya penilaiannya dari Januari sampai Desember ya. Januari sampai Desember, kemudian Anda klik warna hijau ini, kemudian Anda simpan. Ya. Nah inilah ya, setelah muncul semua, Anda munculnya seperti ini teman-teman. Ya, jadi saya tunjukkan aja, kalau Anda sudah ngisi semua, nanti ada menu admin seperti ini. Jadi adminnya ini akan muncul menu admin seperti ini teman-teman. Ya. Nah ini ada 3 tipe, data master, data langganan, data laporan. Anda tadi sudah memasukkan data per departemen, data pegawai. Ya. Nah sekarang saya mau ngasih tahu Anda data kompetensi ini. Data kompetensi itu intinya jenis kompetensi apa yang harus Anda nilai ya di perusahaan Anda ya. Ini saya ngasih contoh ada 5 kompetensi. Anda bisa ubah, ya bisa hapus atau bisa ubah atau bisa Anda tambahkan di sini. Ya nama kompetensinya. Saran saya kompetensinya sesuai dengan budaya perusahaan Anda atau sesuai dengan kinerja di perusahaan Anda, sesuai dengan performance appraisal di perusahaan Anda ya. Tapi jangan terlalu banyak teman-teman, maksimal 10 sebaiknya, jangan lebih dari 10. Jangan diisinya di sini sampai 20, itu menurut saya kurang bagus. Ya jadi ini contoh 5 kompetensi yang isi Anda sebagai orang HRD yang menentukan kan orang HRD, ini ditambahkan di sini, Anda bisa ubah. Oke? Itu kompetensi. Nah yang berikutnya data hierarki. Data hierarki ini penting. Ya jadi misalnya CEO-nya Rizal Jayadi, anak buahnya ada 2. Ya, ini cara mengubahnya itu di sini ya, panahnya ini dipindah-pindah. Kalau misalnya di sini ada, dipindahkan ke sini. Ya, misalnya Aulia marketing. Nah, dia punya anak buah Dewi Karina. Kalau misalnya masih ada karyawannya lain, masukin di sini. Intinya tidak boleh ada karyawan yang di sebelah kiri. Ya, harus masuk dalam hierarki, entah dalam manajer pemasaran, entah dalam bagian HRD. Ya. Jadi ngubah-ngubahnya simpel kok, pakai ini panah ini, misalnya ini, kemudian mau ngerubah di sini. Ya, ini semua sudah saya assign. Ya. Kemudian Helennya juga punya anak buah. Ya. Kalau bisa di-assign juga kayak gitu. Jadi ini semacam struktur. Ini semacam struktur teman-teman, ya. Ini kalau Anda lihat struktur, diklik punya anak buah lagi, diklik punya anak buah lagi, gitu ya. Ini staffnya. Jadi ini semacam struktur. Ini HRD misalnya. Ini punya supervisor training, supervisor HRD, supervisor rekrutmen. Kemudian rekrutmen diklik lagi punya staff rekrutmen. Kemudian supervisor training punya staff HRD, ya, staff training. Supervisor HRD, staff HRD, ya. Jadi ini semacam hierarki ini Anda menggambarkan struktur, CEO-nya Pak Jayadi, ya. Saya, ya ini tadi ya, kembali ke sini ya, di kompetensi ya. Jadi kalau belum punya kompetensi masih kosong, saran saya ini, Anda bisa memasukkan 6 kompetensi ini, ya ditambahkan di sini teman-teman. Ya, atau 7, tapi jangan lebih dari 10 terlalu banyak. Nah setelah itu hierarki, ya ini jadi data hierarki ini pada dasarnya meminta Anda untuk menggambarkan struktur organisasi di kantor Anda, siapa yang jadi atasan dan siapa yang saja yang jadi bawahan. Data ini dibutuhkan agar nantinya atasan bisa melihat dan monitor pencapaian KPI bawahan. Ya. Jadi setelah Anda klik menu data hierarki, maka akan muncul tampilan seperti layar. Anda bisa pilih gambar profil yang ada untuk mengatur siapa yang jadi atasan dan siapa yang jadi bawahan. Semua pegawai harus diassign untuk menjadi atasan atau bawahan. Caranya dipilih dan ditambahkan agar pindah ke sebelah kanan. Jika ada anggota atau pegawai yang posisinya di sebelah kiri, maka nanti tabel KPI dia tidak akan muncul. Jadi jangan sampai ada orang masih di sebelah kiri. Harus diassign ke sebelah kanan semua. Oke. Nama pegawai yang akan menjadi bawahan harus memiliki nama departemennya yang sama dengan atasannya. Ini penting ini Mas.
Jika nama departemen atasan berbeda dengan nama departemen bawahan, maka kedua pegawai tersebut tidak bisa saling terhubung menjadi atasan bawahan. Jadi pastikan nama departemen atasan dan bawahan adalah sama. Misalnya sama-sama departemennya namanya marketing, atau sama-sama departemennya namanya HR, atau sama-sama departemennya finance. Gitu ya, teman-teman ya. Kalau yang satu finance, yang satunya nama departemennya accounting, itu nggak bisa. Jadi harus disamakan. Finance and accounting misalnya. Atau misalnya yang satu departemennya HRGE, yang satu namanya departemen purchasing. Itu nggak bisa di-assign jadi satu saling terhubung bawahan. Jadi nama departemennya harus sama. Oke? Gitu ya teman-teman. Yang penting ini teman-teman. Ya? Oke? Jadi tolong di-assign semuanya sesuai dengan nama departemennya dan jangan sampai ada yang masih di sebelah kiri. Nanti KPI dia tidak akan muncul. Jadi semua harus di-assign ke sebelah kanan. Dibagi habis lah istilahnya. Semua orang punya bawahan, semua orang punya atasan. Jangan sampai ada orang yang gantung tidak tahu atasannya siapa. Itu nanti tidak akan muncul KPI-nya. Gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian yang terakhir ini Anda bisa klik menu pengaturan. Ya tadi periode penilaian sudah dilihat ya di awal ya, dari Januari sampai Desember. Kalau pengaturan ini bobotnya teman-teman ya, bobot antara KPI sama kompetensi. Jadi misalnya di sini saya ngasih contoh KPI-nya 60, kemudian bobot kompetensinya 40. Namun bobot ini bisa Anda ubah-ubah sesuai dengan kebijakan HRD atau kebijakan top management di kantor Anda. Gitu teman-teman ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian di bagian berikutnya ini langganan ya, Anda harus bayar langganan ya. Setelah 1 tahun nanti pembayaran dilakukan per tahun. Setelah durasi 365 hari, pembayaran harus berpanjang. Jika tidak, maka aplikasi otomatis akan berhenti dan tidak lagi bisa diakses. Ya. Nah, kemudian yang terakhir, menu laporan. Di sini Anda bisa lihat 2 menu notifikasi sama laporan. Notifikasi tujuannya untuk reminder. Ya, jadi dalam menu ini Anda bisa mengirimkan reminder secara otomatis ke nomor WhatsApp setiap pegawai yang belum mengisi KPI, atau yang belum mengisi realisasi KPI bulanan, atau yang belum ngasih approval. Notifikasi hanya dikirimkan kepada pegawai yang belum mengisi KPI. Bagi yang sudah tidak akan terima notifikasi. Ya. Jadi caranya gini teman-teman, ya jadi caranya saya tunjukin, ini ada menu, nah ini notifikasi, ya. Nah ini misalnya Anda mau ngasih departemennya pilihan dulu, misalnya Anda mau ngasih notifikasi untuk teman-teman orang marketing, diklik. Nah Anda klik di sini, ya, kemudian Anda kirimkan. Itu nanti otomatis semua orang marketing yang belum ngisi KPI bulanan akan mendapatkan WA. Isinya reminder supaya mereka ngisi realisasi. Kan menarik ya teman-teman ya, jadi Anda nggak capek ngasih tahu ke orang-orang, Anda cukup kasih reminder melalui WhatsApp. Ya. Oke, kalau yang kompetensi sama, ya ini kompetensi nanti di akhir tahun bagi atasan yang belum ngisi penilaian bawahannya bisa dikirim notifikasi. Ya, jadi Anda pilih dulu departemennya, kemudian baru pilih notifikasinya. Oke? Nah, kemudian yang terakhir ini list pegawai laporannya, ini rekap pegawai laporan rekapnya ya. Anda klik saja tampilkan. Ya, ini muncul ya, ada skor KPI-nya, skor kompetensi, skor akhirnya dan seterusnya. Nah, Anda bisa ekspor juga. Ya, ini Anda klik kalau misalnya mau dalam bentuk Excel Anda klik. Anda terdownload ini, ya. Kemudian bisa kita buka. Ya seperti ini ya tampilannya ya. Ini ada skor kompetensinya, ada skor kompetensi, skor KPI, skor akhir. Anda bisa sort nantinya. Jadi memudahkan Anda tidak lagi manual, Anda bisa langsung import datanya aplikasi ke dalam file Excel seperti ini.
Anda bisa langsung rekap nanti siapa yang skor KPI tertinggi, siapa skor kompetensi tertinggi, siapa skor akhir tertinggi, dan seterusnya. Siapa yang belum ngisi gitu kan Anda bisa tahu. Gitu teman-teman ya. Jadi sangat memudahkan. Ya, jadi itu namanya list pegawai. Oke? Ya, jadi Anda bisa ekspor. Oke? Nah, terakhir Anda bisa klik menu panduan ya. Jadi saran saya Anda sebagai orang admin, tolong Anda baca panduannya dan juga saya minta kepada teman-teman Anda supaya membaca panduan ini. Ya, misalnya ini Anda klik, ini menu panduannya bisa Anda klik. Nah, ini kan muncul banyak panduan di sini. Ya, ada panduan untuk karyawan, ada videonya, ada contoh KPI, ada panduan untuk Anda juga sebagai admin. Ya, ini filenya di sini ya. File yang saya ceritakan ini ada di sini. Ya. Ini menu admin ini hanya muncul di Anda ya sebagai admin ya. Kalau karyawan tidak ada menu ini. Karyawan adanya hanya dashboard, pengelolaan kinerja, dan panduan. Kalau atasan ada penilaian dan persetujuan juga. Tapi kalau menu admin hanya ada di menu Anda sendiri, menu admin. Ya. Anda yang ngatur semuanya ini. Ya, ini Anda ngatur data pegawainya, data kompetensinya, kemudian laporannya, notifikasi. Ini hanya ada di Anda. Oke? Saya rasa seperti itu. Silahkan Anda baca panduannya, Anda pelajari video ini, kemudian Anda juga minta ke teman-teman Anda untuk mempelajari panduannya. Anda bisa share juga. Terima kasih, semoga hari Anda menyenangkan dan produktif. Salam sukses, penuh keberkahan.